Halo teman-teman Digipreneur, kembali lagi bersama saya Mr. Royli di YouTube Digipreneur ya. Di YouTube Digipreneur. Kita sudah webinar kesekian ya. Webinar kesekian ya. Dan kali ini saya akan sharing webinar tentang digital marketing ya. Digital marketing ya. Ini saya bantu share screen saya ya. Nah, kita akan sharing tentang digital marketing ya, today. Digital marketing. Nah, jadi banyak teman-teman yang tanya, digital marketing itu seperti apa? Barusan saya live di IG ya, IG live-nya Quick Dropshipping. Itu saya sharing tentang yang namanya the power of digital marketing. Nah, menyambung topik itu tadi sesi pertama ya. Sesi keduanya saya sharingkan di sini ya. Karena IG live kan cuma 40 menit ya. Jadi berhenti di tengah-tengah ya, 40 menit. Nah, sedangkan materi yang pengen saya sampaikan itu banyak ya, cukup banyak. Jadi ini sesi keduanya. Buat teman-teman yang belum belum mendengarkan sesi pertama, nanti tunggu aja videonya di YouTube saya ya. Tonton aja video sebelumnya ya. Nah, sekarang kita ngomongin tentang digital marketing ya. Kita ngomongin tentang online bisnis ya. Nah, bedanya apa online bisnis sama digital marketing? Nah, kalau digital marketing itu adalah cara penjualan di dunia digital ya. Sesimpel itu ya. Apapun yang dijual di dunia digital itu adalah digital marketing ya. Cara untuk menjualnya aja. Jadi ada tradisional marketing, ada namanya digital marketing. Nah, digital marketing itu tetap part of the marketing ya. Digital marketing part of the digital marketing. Nah, online business itu adalah part of digital marketing ya. Jadi cara untuk menjual macam-macam ya kan. Ada digital marketing. Nah, digital marketing itu ada macam-macam. Ada online business dan lain-lain. Nah, serupa tapi tidak sama. Yang saya mau sharingkan adalah ini ya. Kebanyakan orang ketika belajar yang namanya digital marketing, dia berpikirnya digital marketing itu banyak banget ya. Digital marketing itu banyak banget. Jadi yang perlu dipelajari itu banyak ya. Harus belajar ini dulu, harus belajar ini dulu. Apalagi skill yang harus kita pelajari itu banyak ya. Banyak yang bilang seperti itu ya ke saya ya. Nah, saran saya seperti ini. Ketika Anda, entah itu Anda mengambil sebuah online course, entah Anda itu ikut training, ikut seminar, entah Anda itu belajar dari video YouTube dan lain-lain, pesan saya satu ya, kalau Anda belajar sesuatu, jadilah practitioner ya. Misal Anda belajar digital marketing, jadilah praktisi di sana, bukan pengamat ya. Pengamat itu apa? Ketika dia dapat sesuatu, ketika dia belajar sesuatu, dia mendapatkan sebuah ilham yang baru, sebuah skill yang baru, sebuah pemahaman yang baru, yang dia lakukan adalah cuma belajar aja. Mungkin plus dicatat ya, dicatat di buku ya, sama dia, dicatat di buku. Nah, persoalannya adalah kita ini dibayar ketika kita mempraktekkan apa yang kita ketahui ya. Jadi duit, income itu datangnya adalah ketika kita mempraktekkan apa yang kita ketahui ya. Jadi kalau Anda cuma sekedar belajar, public speaking juga seperti itu. Public speaking itu ada perbedaan antara practitioner dan pengamat ya. Pengamat itu cuma belajar aja, skillnya public speaking seperti ini. Tapi dia nggak pernah latihan, dia nggak pernah praktek, dia nggak pernah bikin seminar, dia nggak pernah jadi pembicara. Akhirnya skill itu lama-lama luntur ya, lama-lama luntur, memudar dan akhirnya hilang. Jadi kalau Anda ingin supaya skill itu benar-benar, yang namanya skill itu kan kemampuan. Kemampuan itu artinya udah terserap ya di dalam diri kita. Kalau Anda ingin benar-benar yang namanya skill itu benar-benar bisa ya menyerap di dalam kehidupan Anda, maka itu harus dipraktekkan. Oleh karena itu jadilah practitioner ya. Praktisi ya. Praktisi itu artinya orang yang praktek ya. Anda dapat skill digital marketing. Oh, teori baru. Anda dapat, oh ini teknik baru. Oh, ini teknik optimasi baru. Nah, langsung dipraktekin ya. Biasa ketika saya dapat suatu ide baru, teknik baru, cara baru, atau skill baru, dan itu bisa dipraktekin, langsung saya tulis ya di notes saya. Langsung saya tulis ya. Dan nanti ketika
ketika udah tiba waktunya saya tinggal praktekin ya. Oh, udah saya belajar, langsung saya praktekin. Nah, praktisioner ya, belajar yang terbaik adalah belajar ketika orang-orang belajar sambil praktek ya. Jadi kalau Anda belajar cuma mendengarkan, berarti keluar kuping kiri, masuk kuping kiri, keluar kuping kanan. Anda belajar dengan cara melihat, menonton, Anda masuk telinga ya, keluar di mulut ya. Jadi nggak dipraktekin. Tapi kalau Anda praktek, itu benar-benar terserap ya di dalam diri Anda ya, di dalam tubuh Anda, di dalam otak Anda, di dalam pemikiran Anda, itu benar-benar terserap. Dan itulah yang disebut dengan praktisioner ya. Jadi saran saya jadilah praktisioner ya. Jangan jadi pengamat ya. Karena yang bayarannya termahal ya. Saya tanya pada Anda ya, sepak bola, tahu kan sepak bola ya? Saya bisa nonton bola ya. Tapi kalau Anda sepak bola, itu pemain bolanya ya, sama yang ngomongin dia, bola, komentator bolanya, pengamatnya, itu lebih besar mana bayarannya? Yang main bola, pemain bolanya, atau pengamat bolanya? Yang komentator bola ya. Pasti bayarnya yang paling besar adalah pelakunya. Orang yang sepak bola ya, langsung di lapangan, itu yang paling besar. Personalnya ya. Kenapa? Karena dia praktisioner ya. Dia dapat teknik tendangan baru, sama dia praktekin di latihan-latihan, praktekin waktu tandingan. Nah, itulah yang disebut dengan praktisioner. Dan ini harus Anda praktekkan ya. Be practitioner ya. Bukan pengamat ya, observer ya. Karena yang dibayar termahal itu adalah practitioner, bukan observer ya. Observer itu cuma peneliti ya, peneliti. Kecuali Anda di bidang akademis ya, itu lain lagi ya. Kalau Anda di bidang akademisi, Anda ini akademisi, Anda harus melakukan riset, riset Anda berhasil, Anda menemukan teknologi baru, baru Anda dibayar, ya beda lagi cerita. Ya. Itu bisnis modelnya berbeda. Tapi kalau skill kemampuan sehari-hari ya, itu harus dipraktekkan. Ya. Harus dipraktekkan. Anda belajar Instagram marketing, Anda harus praktekin. Anda belajar sesuatu yang baru, oh ini riset hashtag ya. Saya bisa ya riset hashtag. Oh begini caranya riset hashtag ya. Anda dapat ilmu itu, langsung Anda praktekin ya ke bisnis Anda. Anda dapat, oh ini toh caranya untuk bikin website ya. Saya bisa akhirnya cara bikin landing page ya. Anda dapat ilmu itu langsung praktekin ya. Jadi begitu. Itulah yang disebut dengan skill. Skill kita tahu, kita tangkap, kita telan, kita praktekkan ya. Jadi itu menyerap banget ya di jari-jari kita, di tubuh kita, di pikiran kita, di mindset kita. Coba kalau Anda belajar nyetir ya, coba kalau Anda belajar nyetir, tapi cuma tahu teori doang, mengamati orang nyetir, sampai 10 tahun kemudian, Anda tetap nggak bisa nyetir. Anda tahu rem di sini, kopling di sini, gas di sini, kalau belok kiri mobilnya ke kiri, kalau belok kanan mobilnya ke kanan, Anda tahu itu semua. Anda tahu itu semua. Sudah belajar buku manualnya berkali-kali sampai hafal ya. Hafal ya. Sampai Anda mencatat di buku khusus cara untuk nyetir. Tapi kalau Anda nggak praktek, ya nggak bisa nyetir ya. Nggak bisa nyetir. Yang terbaik adalah Anda tahu teorinya, Anda udah belajar buku manualnya, dan Anda praktek menyetir. That's the best ya. Itulah cara yang terbaik. Cara belajar yang terbaik. Dan inilah rahasia untuk bisa belajar skill apapun ya. Nggak cuma digital marketing aja ya, public speaking dan lain-lain. Ketika saya ikut sertifikasi public speaking pertama saya dapat ilmu itu, ya saya catat, saya juga langsung praktekin ya di seminar-seminar saya. Saya diundang seminar di sini, saya praktekin langsung ya. Dan itu justru menjadi skill. Public speaking saya tiba-tiba saya merasa bahwa, wah, audiens tiba-tiba responnya jauh lebih bagus ya. Orang menangkap itu jauh lebih bagus. Engagement dengan audiens, tingkat keterlibatan, tingkat konsentrasi ya, itu jauh lebih bagus. Nggak ada lagi orang yang ngantuk ya. Nggak ada lagi orang yang main HP ya, dengerin saya seminar, dengerin saya training. Itu apa? Itu adalah skill ya. Langsung ada praktekin. Tapi kalau misalnya dulu saya dapat sebuah skill public speaking, tapi saya nggak pernah praktekin ya. Cuman tahu doang, ditulis saja di catatan, tapi tidak pernah dipraktekkan ya. Tidak pernah mengisi seminar, tidak pernah berbicara di depan orang, di depan banyak orang. Maka itu cuma tahu doang, lama-lama luntur. Ketika udah luntur, akhirnya skill itu nggak berguna lagi. Anda udah lupa. Dan akhirnya Anda lupa, Anda yang udah investasi berjuta-juta untuk sebuah skill, dan akhirnya Anda nggak dapat skill itu kan rugi. Udah rugi waktu, wasting time, and wasting money. Jadi itu saran saya ya.
Dan khusus Anda yang sudah mendengarkan video Digipreneur saya sampai habis, saya berikan materi saya ya. Jadi saya udah siapin ya 70 rekaman audio ya. Yang materinya daging ya di sana. Nah, cara mengaksesnya gimana? Anda tinggal install podcast atau Spotify atau Google Podcast. Lalu Anda klik aja search Digipreneur Podcast. Nah, di sana Anda bisa dapat materi saya, audio saya 70 episode gratis ya. Anda nggak usah bayar ya. Anda bisa mendengarkan waktu Anda beraktivitas, Anda bisa mendengarkan waktu Anda mengerjakan hal yang lain, dan Anda juga bisa mendengarkan waktu Anda ada di mobil ya, lagi menyetir. Sekian dari saya, sukses selalu buat Anda, dan saya yakin Anda pasti akan punya banyak skill setelah Anda mendengarkan video saya. Saya selalu buat Anda, salam Digipreneur, salam sukses.